aku posisi di Indonesia, Miss. Terus aku tuh 2 tahun ini minum obat asam lambung terus gitu kan. Terus ke psikiater juga udah setahun ini. Gajiku tuh udah dipotong yang sampai 75%. Jadi gimana ya, kalau ngomong ke keluarga tuh suka malah dibilang kurang ibadah segala macam gitu loh, Miss. Kenapa Dok? Kenapa kamu harus ke psikiater? Padahal kan kamu di Indonesia kan nggak kurang kasih sayang tuh Dok. Kenapa sayang? Aku kan ngerantau, Miss. Orang tua aku udah pada nggak ada. Terus? Tapi aku tuh ngerasa bukan beban sih, cuman dulu sebelum orang tua aku pergi, aku tuh ngejanjiin ke mereka kayak mereka yang tenang, adik aku yang ngurus. Tapi sampai sekarang aku tuh masih belum bisa nyariin kerjaan buat adikku. Terus? Dari asam lambungku itu aku tuh yang ke psikiater sering, tiba-tiba lagi kerja pingsan gitu. Aku udah setahun ini nggak kerja, jadi dokter perusahaan. Terus? Sedangkan kebutuhan adikku juga harus aku yang nutupin gitu. Terus? Kenapa harus ke psikiater? Apa yang terjadi pada kamu? Ini aku waktu itu kayak sering tiba-tiba nangis terus, kayak sedih banget gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa ngontrol emosi. Oke, kenapa saya? Terus kalau ketemu lingkungan yang ramai itu, misalnya aku lagi nganter di rumah sakit ya, ngeliat anak kecil lari yang suaranya berisik itu, aku udah stres banget, Miss. Oke, terus? Tapi aku tuh masih terikat di pabrik itu kemungkinan sampai bulan 9. Terus kalau misalnya mau nyari kerjaan keluar itu gimana ya? Kamu di situ aja penyakitan Dok. Lah kamu di luar negeri malah ambiar kamu sayang. Aku tuh di sini tuh nggak kuat lingkungannya masalahnya. Nggak kuat lingkungan kerja di sini tuh, udah nggak sanggup. Aku udah 9 tahun di sini. Oke. Aku aslinya dari Sumatera, di sini ngerantau sendiri gitu. Tapi kadang mau cerita ke keluarga tuh malah aku yang disalahkan gitu loh. Jadi aku lebih banyak ngurung diri, nutup diri gitu dari teman-teman juga. Terus? Pengen cari kerjaan keluar gitu. Asam lambung membaik, tapi sekarang untuk masalah obat penenangnya itu masih lanjut ke minum gitu kan. Soalnya belum boleh ngelepas sendiri ya, sesuai anjuran dokter gitu. Tapi aku kepikiran buat nyari kerjaan keluar. Terus? Itu gimana ya, Miss, kalau proses kerja keluar itu? Bagaimana kamu keluar negeri? Wong di Indonesia aja kamu nggak bisa, Dok. Apa nggak kamu sengsara nanti kamu di luar negeri? Tapi aku pengen pergi dari lingkungan ini gitu. Pergi dari lingkungan bukan solusi, sayang. Bukan itu solusinya. Bukan solusinya kamu pergi dari lingkungan, Dok. Kemarin itu sebelum bulan Juli kan, aku sempat stop obat, udah nggak mau lagi kontrol ke psikiater, ke asam lambung itu udah nggak mau lagi. Aku udah milih kayak buat bunuh diri aja gitu. Tapi ada temen yang nyaranin gitu kan, udah berobat aja gitu kan, dari pihak perusahaan. Kamu posisinya di mana? Kamu posisinya di mana sih? Di Serang, Banten. Lah kalau kamu di situ aja udah depresi, di situ aja asam lambung, kamu di sini dibentak malah meletik sawalang-walang kamu nanti, Dok. Hancur lebur kamu itu nanti keluar negeri. Keluar negeri itu bukan solusi. Kamu jangan lihat profilnya dan gajinya, bisa hancur kamu. Kenapa? Gimana? Kamu umur berapa sih? Aku umur 28. Umur 28 kok cepet banget bilang ingin mengakhiri hidup sih? Emangnya mengakhiri hidup itu solusi?
selama ini masalahku tuh terlalu bertubi-tubi menurutku. Menurutmu bertubi-tubi, tapi bukan berarti mengakhiri hidup dong. Emangnya kalau mengakhiri hidup itu selesai semua cerita hidupmu? Iya. Kamu cuma di Indonesia loh sayang. Hidup itu memang keras, tapi kalau kamu masih nggak bisa menyembuhkan dirimu, jangan keluar negeri. Bingung banget aku juga. Kamu agamanya apa sih? Aku Muslim. Oke, artinya adalah kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi aku tuh sering tiba-tiba aku bener nggak bisa ketemu kayak kata-kata sedih di Instagram atau gimana itu bis. Soalnya pasti ngeliat kata-kata sedih, aku langsung nangis. Ntar berlarut-larut tuh, ngeratapin emak nggak ada, ngeratapin bapak nggak ada, ngeratapin segala macam masa lalu gitu. Ya berarti kan kamu dipakai iblis untuk mengingat masa lalu, karena itu biar kamu nggak move on. Ya tergantung dari kamu. Saya tidak ingin orang bilang, oh oke, istighfarin dok, sholati. Karena gini, hatimu nggak tenang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dan saya nggak komen apapun. Karena gini sayang, kamu harus ingat tujuan awal kamu dulu. Tujuan awal kamu apa sih? Karena banyak orang itu seolah-olah dia itu sakit, tapi sebenarnya mereka nggak sakit. Mereka butuh bangkit. Saya pernah mengalami hal yang paling sangat luka di hati. Saya pernah hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan tidak pernah satu orang pun tahu tentang sakit yang saya lakukan. Karena satu hal, jika saya ingat masa lalu saya akan terpuruk. Tetapi saya katakan pada diri saya akan buktikan pada mereka yang sudah menghina saya bahwa saya baik-baik saja. Tetapi saat kamu dihina, saat kamu dimaki, saat kamu disakiti, terus kamu terpuruk nangis, ya udah, gagal. Kamu harus bangkit sendiri. Aku dulu juga gitu ya, misalnya dari pertama kerja, orang tuaku masih hidup semua dulu. Aku nggak pernah nyeritain setiap masalahku ke mereka. Soalnya kayak, ya nggak enak aja dibilang, sepele itu gini gitu. Terus sampai awal musibahnya tuh di 2017, Miss. Aku kerja 2015 kan, 2017 lagi menikmatin gaji gitu. Rumahku kebakaran kan. Terus aku kayak dituntut harus ngirim uang buat bikin rumah. 2017, 2018 ternyata emak aku meninggal, gagal ginjal. Terus tahun 2022 kemarin bapakku juga meninggal. Awalnya aku udah mulai pulih, udah kerja aktivitas biasa. Tapi pas bapak meninggal itu aku drop lagi, kayak nggak bisa, nggak mau lingkungan berisik. Sedangkan kami di pabrik tuh berisik banget gitu. Ya nggak bisa kita hidup manusia bersosial. Nggak bisa dok, karena kita adalah manusia bersosial. Nggak bisa kalau kamu nggak berisik. Jalan satu-satunya adalah ke hutan. Hutan pun ada suara-suara pohon. Jadi akhir-akhir ini aku bisa ngurungin diri aja di kamar gitu. Kamu depresi itu karena tuntutan dok. Kamu itu depresi yang kamu buat sendiri sayang. Kamu harus bangkit. Kamu harus bangkit. Nggak ada yang bisa membantu dirimu selain dirimu sendiri. Miss Juni cuma ngomong saja, tapi hanya kamu yang tahu. Bener-bener capek banget ya rasanya. Dok, hidup ini sudah capek. Tapi capek karena berusaha atau capek karena menangis saja. Itu pilihan ada di kamu. Ngerti nggak? Iya. Lagi mikirin adekku harusnya dicariin kerjaan. Dok, itu bukan tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawabmu. Adekmu punya masa depan sendiri. Bukan tanggung jawabmu. Jangan semuanya diserahkan pada dirimu. Salah itu. Soalnya dia baru tamat sekolah, aku bilang ke bapak, ya udahlah yang tenang aja kalian gitu, gak usah mikirin dia. Aku usahain, aku bilang kayak gitu kan.
Lah kamu ingin menguasai dunia, terus kamu sendiri aja nggak punya ilmu, ya nggak bisa sayang. Itu adikmu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan kamu. Jadi ini salah, mentalmu yang salah sayang. Adikmu itu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ngerti nggak? Tapi dia nggak bisa. Gimana ya? Lah wong kamu aja nggak bisa, apalagi dia. Gimana? Kenapa? Dia belum bisa nentuin dia harus gimana. Buat makan, buat jajan juga masih di aku gitu. Ya karena kamu memanjakannya. Ada kok anak lulusan SD sudah bisa. Kenapa? Adikmu udah lulus sekolah. Ya karena kamu memanjakannya, sementara kamu nggak mampu. Di lost doll. Wong kamu lo belum bisa membahagiakan dirimu sendiri, membahagiakan adikmu, piye toh? Gak ada solusinya bagi orang yang ingin membahagiakan orang lain tapi dia sendiri gak bahagia. Bagaimana membantu orang lain, piringmu aja kosong. Bagaimana kamu memberi makan sama adikmu, kamu sendiri aja piringmu kosong. Jadi kamu itu memberikan harapan palsu pada adikmu. Tapi selama ini aku selalu ngusahain buat dia kan di kampung kan tinggalnya sama tanteku. Karena dia tinggal di orang, aku selalu ngusahain ngirim ke dia walaupun kebutuhanku sebenarnya kurang gitu. Yang penting dia nggak tahu gitu. Ya udah, itu resikomu. Kamu nggak pingin orang lain tahu penderitaanmu, ya sesekali mereka harus tahu biar adikmu di kampung halaman nggak sombong juga, biar dia tahu caranya susahnya cari uang. Saya nggak setuju kalau kamu membahagiakan mereka tapi kamu sendiri nggak bahagia. Apa? Nggak ada yang bisa bantu kamu kecuali dirimu sendiri. Jangan keluar negeri loh. Kamu mental kayak gini jangan keluar negeri, hancur kamu nanti. Nanti telepon Pak Prabowo malah jadi masalah. Ngerti nggak sayang? Jangan. Iya, Mas. Kamu di Indonesia aja udah depresi, Dok. Apalagi kamu keluar negeri. Apa nggak Pak Prabowo kamu telepon, kamu sampai nangis kicer-kicer. Belum masuk PT lagi. Ntar Miss Yuni maki-maki kamu, terus kamu laporan sama orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Malah jadi malapetaka. Jangan. Di situ aja kondisikan. Nanti nyampe sini belum sampai 1 hari dipulangkan Miss Yuni, kamu laporan sama orang kaya, dijemput terus teriak-teriak. Habis itu masa depanmu sendiri yang hancur, Dok. Jadi nggak gitu kayak konsepnya ya sayangnya. Iya, Mas. Jadi kalau kamu terlalu mengambisikan dirimu, kamu yang stres sayang. Adikmu sudah besar, dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, ngerti? Iya, Mas. Coba tenangin dirimu. Karena nggak ada tempat yang tenang, di hutan aja rame. Kamu masih di Indonesia nangis, Dok, apalagi di luar. Paham? Jangan punya mimpi keluar negeri, Dok. Nanti Pak Prabowo barang mau petang loh. Iya, Mas. Kamu masih bisa healing, Dok, di sana. Kalau di sini nggak bisa healing, sayang. Paham ya? Iya, Mas. Nah, Miss Yuni kan rencananya pulang nih. Nanti kalau ada psikiater berbicara sama kamu, saya ingin tahu apa yang terjadi sama kamu. Ya? Iya. Miss Yuni nggak janji nih, tapi saya akan mengusahakan ya. Iya. I love you. Ya, makasih. Bye bye. Aduh. Ngeludas gue. Piye kon siapa iki mau? Cemut-cemut gas gue, Rek. Aduh, Rek, jangan itu. Waduh, yang di Indonesia nangisnya Dek Miss Yuni ki soro ya aku. Hampir ya aku lah, Rek. Aduh. Serang, saya selak jenengi dikewe. Serang, Banten. Jangan keluar negeri, Rek. Kowe ra nutut ngotakmu bocor engko. Ya dia cuman hanya butuh penyemangat saja, tapi jangan keluar negeri. Rek tak omongi. Melak aku apa dah? Aduh ngising.
Wis tak tutup adu ngising aku. Engko neh sisuk neh ya. Arek-arek aja kon ngrumpi e. Hah? Lho enek wong kudu ngising kok. Ate lha apa jaim? Gawayamu ya ora ngising. Hah? Kok iso lho? Ora lanjut meneh. Kan aku takok melok apa ora rek. Iki no mesu lho arek. Piye kon sampe dijak ngising renek sing gelem kon terus video callan mbek awakmu ngono kuwi. Alah arek gawayane sok jaim jaga image. Tan takok mau, kok iso ngempet brodol sanggen-gen. Iso muni delok barang. Hah? Anakku SMS mamaku jan gak jaga image belas. Mosok wong live dijak ngising ngene piye? Alah, goyamu. Emang di sini nih siapa yang gak ngising? Ayo ndak ngomong. Rasa sok suci wae tak wantem ya. Orang sing kudu ngising. Aku yo tampet mau aku wisan kaceren mau aku. Iki iso ya. Ayo wes YouTuber terkaya sedunia wes ngising apa ora? Ngising. Sopo meh artis-artis pakmu barang ngising apa ora? Alah, kok iso aja ditutup emangnya aku mari ngising. Termano metune. Enek sing telepon sik, atuh ngising aku jan. Ndelok-ndelok tewapuki Mbak Maida nggoyo, Mbak Narti bareng nggoyo. Pakai pempes wis gara-gara awakmu aku pakai pempes. Cunil tas teko aku peplaki engko. Jangan tutup mis lambemu tuh ra. Sleepy eyes nyekel waktu mis ya wes. Kalau Hongkong cabok payara apa tisu mis pipise artinya apa Renio deloken. Iya pra. Renek koko wis ndlosor. Mbak Sofi koko pakai masker enggak, Mbak? Grung ados iki kelakuane kokomu kuwi. Ados apa ora? Koko? Ados apa ora kamu? Mandi enggak? Ora. Hai. Ojo ados dikek mama ate ngising. Hah? Aku iki lek ngising yo tak kondisikan rek telekku. Sek mak ate ngising. Tanya Jan. Kamu fokus kerja. Fokus kerja tapuk mak ate ngising ojo rebutan kamar mandi tak keplakan kok. Haya. Mak ate ngising kok. Oh, silah. Oh, tak keplak kowe kat mau kon adus ra adus. Silakan sik to tak tutup dikit arek-arek ate melok iki lho. Ya. Sik ya. Ngerebut. Mak ate ngising kat mau kon adus ra adus. Kamar mandi mek situ kok. Wahyu tahu kan? Takono Wahyu, Nadira, Yeni kuwi. Omahku sak cuplik kok ndelok-ndelok tewapuki kabeh engko. Wis rek aku kudu ngising tenanan iki wisan. Koko depan kamera moh wisan. Koko play wes itu aja dari saya teman-teman ya. Tak ngising dulu nanti seperti apa prosesnya ngising. Yo prosesnya ngising bareng mosok ya tak konten rek ketok-ketokan lek gak duwe gak duwe bahan. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman dan I love you. Bye-bye. Sek, leren. Tak ngeden brodol ngewetengku. Po, jaga email.